hari ini itu akan dipublikasikan lagi ke YouTube channel-nya Narasi Perempuan agar bisa sama-sama ditonton oleh orang-orang lain. Jadi ini jadikan aja sebagai ruang aman kalian kalau nanti misalnya mau berbagi cerita mengenai hari ini kita membahas soal hustle culture dalam yang menyebabkan fleksibilitas kerja gitu. Mungkin aku pingin ke ke Wiwin dulu, Dewi lagi karena namanya depannya Dewi gitu ya. Wiwin, aku dengar kemarin sempat kerja selama, mungkin kamu bisa kenalkan dirimu dulu dan dulu kerjanya sebagai apa, kemudian juga sekarang saat ini pekerjaannya sebagai apa. Silakan Win. Ya, makasih Kiki. Untuk aku sendiri sih nama panjang aku Dewinta Prameswari, biasanya dipanggil Wiwin. Jadi aku adalah lulusan teknik sipil dan kemarin aku sempat kerja di bidang konstruksi yang berfokus kepada pengolahan sanitasi di lingkungan perdesaan. Nah, jadi itu aku dapat kerja kontrak 10 bulan. Kemudian kalau untuk sekarang kan itu udah selesai ya kontraknya. Biasanya karena kerjanya kontrak per kontrak, aku ngisi ruangnya itu dengan jadi wartawan media. Nah, itu sih untuk yang sekarang. Ki, masih ke-mute. Iya, thank you, Win. Terus aku pengen ke Kak Jihan lagi. Kak Jihan mungkin sekalian bisa perkenalkan diri, terus kenalin juga kolektifnya itu sebenarnya apa, udah siapa aja anggotanya gitu. Oke, thank you Kiki. Teman-teman selamat malam. Perkenalkan, aku Jihan. Saat ini dari Perempuan Mardika dan juga dari Forum Pekerja Muda. Gitu. Diam kamu ya. Kalau Forum Pekerja Muda sendiri itu masih sangat baru ya diinisiasi gitu. Itu di bulan Oktober tahun 2021. Gitu. Itu memang diinisiasi sebagai aku melihat serikat-serikat pekerja itu tuh kayak masih mengakomodir teman-teman yang yang dianggap sebagai pekerja tetap kayak gitu, tapi enggak dengan teman-teman yang freelance, part time, terus yang maksudnya nggak punya kepastian kerja kayak gitu ya. Nah, terlebih dampaknya itu lebih besar gitu ketika itu ke perempuan gitu, nah, sehingga melihat situasi itu gitu ya, pengen deh bikin suatu kolektif pekerja muda yang isinya adalah perempuan-perempuan gitu ya, dengan situasi kerja yang seperti tadi gitu, atau nanti yang akan aku jelaskan lebih lanjut, untuk merespon gitu kebutuhan bahwa teman-teman freelance itu butuh juga gitu untuk berserikat gitu, karena masih sense untuk berserikat, sense untuk berkolektif atau berkumpul gitu ya, untuk membicarakan hak-haknya kembali gitu, sebagai pekerja itu tuh masih kurang gitu, sehingga ya udah kita coba dulu aja Forum Pekerja Muda gitu, dan itu dimulai dari pengorganisiran itu dimulai dari yang terdekat dulu gitu ya, itu anggota-anggota Perempuan Mardika Jabodetabek yang mana dia adalah mahasiswa dan juga sekaligus pekerja, dan ada juga yang memang dia pekerja doang. Nah, anggotanya saat ini udah ada 10 orang gitu. Aktivitas yang udah pernah kita jalankan Forum Pekerja Muda itu adalah diskusi terbuka gitu ya, baru 2 kali terselenggara itu secara online gitu. Diskusinya kemarin mengenai sharing session gitu yang pertama ya. Yang kedua itu sebagai respon IWD gitu, sebagai respon IWD, dan kebetulan situasi nasionalnya itu adalah krisisnya perlindungan terhadap pekerja muda gitu. Nah, kita mengadakan diskusi itu gitu menjelang IWD kemarin gitu. Dan Forum Pekerja Muda juga kolektif yang masih baru tadi yang aku bilang ya gitu, dan anggotanya itu perempuan-perempuan yang bekerja di berbagai sektor gitu. Ada pekerja media dan industri kreatif gitu ya, teman-teman desainer gitu, freelance,
terus juga ada teman-teman kerja di restoran cepat saji gitu ya, fast food, ada yang bekerja di pabrik motor tuh artinya yang mesin gitu ya, mesin penggerak, terus juga freelance fasilitator, sama bukan jurnalis ya, maksudnya kayak wartawan gitu, sama kayak mungkin kayak Wiwin tadi ya, kayak gitu teman-teman. Kalau untuk forum pekerja muda sendiri gitu, karena memang untuk diinisiasi sebagai wadah kerja rentan gitu ya, atau prekariat gitu, untuk berkumpul, bersolidaritas, terus daya bersama-sama gitu dalam memperjuangkan hak-hak kita gitu, di tempat kerja. Oke, thank you Kak Jihan dan Wiwin perkenalannya. Mungkin selanjutnya aku mau ke Wiwin dulu nih. Tadi kan udah cerita sempat jadi freelance selama 10 bulan kurang lebih ya. Nah, ketika jadi freelance itu apa sih yang kamu rasakan, apalagi freelance-nya di bidang apa ya, konstruksi yang selama ini kita merasa bahwa konstruksi itu bidang yang maskulin banget gitu. Ya, untuk pengalaman aku selama 10 bulan sendiri sih, pertama ya, kalau tadi Kiki udah bilang kan kayak dunia konstruksi itu dunia yang memang sangat maskulin lah ibaratnya. Jadi kalau menurut aku sendiri sih memang di dunia konstruksi itu kita sangat susah untuk memperlihatkan kayak adanya keluhan atau misalkan sekedar memperlihatkan bahwa kita tuh kayak ada capek gitu kalau misalkan mengerjakan sesuatu. Karena bagi secara mayoritas, karena itu dimayoritasi oleh laki-laki ya kebanyakan, jadi secara energi mereka menilai bahwa diri mereka lebih kuat, dan juga ketika ada perempuan di sana, itu kita juga mau nggak mau mengikuti workflow atau mengikuti bagaimana berjalannya dunia konstruksi itu sendiri gitu. Jadi menurut aku sih kayak aku sendiri tanpa melabeli diriku sebagai perempuan atau apapun, menurutku ada berbagai macam hal-hal yang tidak bisa ditoleransi menurutku. Karena selain dari efek apa ya, pengaruh-pengaruh maskulinitas itu tadi, dan juga tidak menerima adanya komplain, dan kalau misalnya ada yang komplain itu dinilai kayak lemah dan nggak bisa memenuhi pekerjaan dan kita nggak mumpuni, itu juga ada sisi lain berupa kebanggaan kayak gitu. Kalau misalkan kita bekerja lebih dari working hour yang diberikan, misalkan working hour kita 7-8 jam tergantung dengan apakah itu Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat kan ya. Nah, itu karena kita kerjanya juga nggak dibatasi, itu ada kebanggaan kalau misalkan kita itu kerjanya sampai subuh misalkan. Terus ada juga kebanggaan kalau misalkan kita kerja itu apa ya, kayak berhari-hari nggak pulang dari base camp gitu, karena ya secara identitas udah di-embrace bagi orang-orang di dunia konstruksi sendiri bahwa ya ini kita, nggak ada toleransinya, nggak ada bentuk lainnya. Kalau misalnya kita nggak mengikuti tradisi yang sudah ada di sini, itu artinya kita tidak profesional. Nah, itu yang aku highlight di sini, bagian profesional dan tidak profesionalnya itu tadi. Terus menurut aku tuh ketika kita mengaku bahwa kita burn out, kita kayak mengaku bahwa kita overwork, itu tidak ada bentuk simpati lain dan juga tidak ada bentuk jalan keluarnya gitu loh. Harusnya kayak gimana. Soalnya kan kalau misalnya dari cerita-cerita temen nih yang mungkin dia pernah punya pengetahuan dunia konstruksi di negara lain atau semacamnya, dia bilang bahwa no matter what, no matter your engineer atau apapun, itu pasti ada working hours-nya dan nggak boleh berlebihan, dia bilang. Dan juga apa ya, dan juga tidak seharusnya itu menjadi kebanggaan, dan sebenarnya perusahaan sendiri atau bahkan entah itu perusahaan kecil atau mungkin proyeknya sendiri terkait dengan pemerintah, itu seharusnya harus bisa concern dengan jam kerja yang diberikan kepada pegawainya. Nah,
ketika ditarik balik, dikilas balik, waktu aku tanda tangan kontrak, yang aku baca-bacain lagi tuh kontraknya, itu sama sekali nggak diberikan apa ya, kayak keterangan lembur, keterangan apa ya, keterangan jam kerja dan sebagainya. Pokoknya kita benar-benar di-push deh kayak strateginya untuk gimana caranya proyek itu bisa cepat selesai. Yang bahkan aku aja kerja 10 bulan, itu sebenarnya pekerjaan 12 bulan loh. Bukan, pekerjaan 14 bulan yang dimampatkan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak kami bener-bener kayak overwork, tapi entah kenapa itu jadi kebanggaan dan menurut aku itu toxic banget sih. Oke, ada sisi lain gitu ya. Maksudnya di satu sisi sebenarnya kita sama-sama tahu bahwa itu toxic, itu tidak sesuai juga dengan apa ya, dengan aturan yang mungkin berlaku di Indonesia soal waktu kerja, upah lembur dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada pride tersendiri nih ketika pekerja-pekerjanya tuh mampu dan dianggap kayak bisa overwork, bisa long hours kayak gitu-gitu. Win, menurut kamu nih sedikit, apa yang membuat pride tadi? Kenapa sih orang tuh jadi bangga ketika dia justru overwork kayak gitu, terus kerjanya mungkin sampai subuh gitu-gitu. Apa yang menyebabkan kebanggaan itu kalau di lingkungan kamu? Menurut aku kayak gini ya, selalu ada jargon dari aku kan di bidang konstruksi ini nggak apa ya namanya, nggak singkat ya. Aku dari SMK pun aku udah SMK vokasi teknik gambar bangunan. Jadi ada jargonnya kayak engineer, if you're not tired, you're not doing right. Dia ada jargon yang kayak gitu. Jadi memang kayak gimana ya, mungkin kerja sampai subuh itu dinilai kayak kitanya pekerja keras dan kita dapat banyak proyek gitu. Soalnya kan somehow anak-anak yang bekerja di bidang konstruksi ini agak sedikit kayak ada perlombaan gitu loh untuk banyak-banyakan dapat proyek gitu. Apalagi kalau misalkan kita baru lulus ya, kayak kita kan kerjanya sama orang tuh. Jadinya itu sih menurut aku bentuk pride-nya sendiri. Oke, jadi modelnya kayak memperbanyak CV, pengalaman, resume gitu-gitu ya? Oke, thank you banget cerita Bahan sedikit. nih, temen aku kayak gini, dengan workflow yang kami yang udah besar banget nih, yang kami tuh pagi kayak ngumpulin data, atau pagi kami ngawas di lapangan, terus malamnya kami mengolah data itu nih, masih ada aja teman-teman aku yang dengan proud-nya bilang bahwa dia nyambil di proyek lain juga. Jadi kayak misalkan dia bisa ngerjain sampai 2-3 proyek, dan itu tuh jadi kebanggaan banget bagi anak-anak konstruksi. Gitu. Oke. Thank you, Win. Aku mau ke kajian dulu deh. Kayaknya ini Kak, apa ya, situasi Wiwin tadi tuh bukan situasi yang baru gitu ya. Mungkin dirimu juga menemui di antara semua teman-teman pekerja yang kemudian dia juga nyambi sana, nyambi sini untuk resume dia agar bagus di CV. Ini sebenarnya sejak kapan sih apa ya, tren-tren seperti ini tuh dimulai gitu? Sebenarnya kalau dibilang dari kapan gitu, trennya udah lama banget ya. Itu dari tahun 2003, di mana saat Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ketok palu gitu lah ya, zamannya Megawati gitu. Nah, tadi yang disampaikan sama Wiwin itu ya, itu salah satu bentuk apa ya, kita semua adalah prekariat gitu ya, yang dimana itu tuh pekerja itu nggak menentu gitu dalam segi jam kerjanya, kontraknya, jaminan kerjanya, lingkup kerjanya, kayak gitu. Nah, mereka ini adalah pekerja-pekerja kontrak, outsourcing gitu ya. Outsourcing itu alih daya gitu ya, yang dimana pekerja itu dialidayakan gitu oleh yayasan gitu ya bentuknya ya. Nah, terus juga apa namanya, mereka yang memang kerja di bawah rezim sistem yang fleksibel gitu, alias yang freelancer, terus juga sebenarnya mahasiswa magang itu bisa masuk juga gitu ya dalam prekariat, karena memang situasi ini yang membuat kita semua adalah prekariat part time gitu. Nah, itu juga apa namanya, aku dulu 3 tahun gitu ya part time di restoran cepat saji kayak gitu. Nah, apa namanya, dan hal itu gitu yang membuat kita semua itu mengalami prekarisasi gitu. Artinya negara gitu ya, apa namanya,
membuat kita tuh rentan gitu dalam segi kepastian kerja sama kepastian penghasilan gitu. Karena apa namanya, kenapa itu bisa terjadi gitu ya, itu sistem ekonomi yang emang serba nggak pasti gitu. Yang disebutkan di judulnya itu pasar tenaga kerja fleksibel gitu ya, PKF gitu, pasar kerja fleksibel. Nah, karena nggak pasti gitu, sehingga kita yang wong cilik ini tuh rentan juga gitu ya. Karena dengan sistem yang seperti ini tuh nasib pekerja itu akan selalu rentan gitu, karena pekerjaannya bisa diputus kapanpun gitu, karena sesuai sama suasana hati pemberi kerja gitu. Karena prinsip dari pasar kerja fleksibel ini itu mudah merekrut, mudah juga untuk mem-PHK kayak gitu ya. Nah, dan dengan logika yang seperti itu gitu, perusahaan ketika menggunakan pasar kerja fleksibel ini tuh dia nggak memberikan pesangon, nggak memberikan tunjangan ketika kita di PHK gitu ya. Nah, ini PHK ini di dalam sistem ini tuh diperhalus gitu dengan bilangnya adalah kontraknya habis kayak gitu. Terus juga salah satu itu tadi kontraknya habis. Nah, aku juga pengen mengulas ya mengenai pasar kerja fleksibel ini gitu. Nah, aku lihat catatanku. Nah, dengan menggunakan sistem kerja yang fleksibel ini gitu ya, perusahaan pemberi kerja itu tuh dapat mengakumulasi keuntungan yang lebih besar gitu dibanding dengan ketika masih PKWTT gitu, pekerja dengan waktu tidak tertentu, artinya dia tetap gitu. Nah, walaupun kayak gitu, pekerja tetap juga itu tuh udah secara substansial itu tuh udah terinformalisasi gitu ya. Karena ya salah satunya cipta kerja. Dan informalisasinya tuh apa? Yaitu tadi kontraknya pendek gitu. Maksudnya walaupun dia tetap pakai sistem kontrak gitu yang mana diperpanjang setahun, tapi kan kita nggak tahu gitu. Suasana hati dari pemberi kerja ini kayak gimana gitu di 2 tahun kemudian gitu, siapa tahu kita tiba-tiba nggak diperpanjang kontraknya atau segala macam gitu. Dan pasar kerja fleksibel ini juga implikasinya itu tadi ya, kontrak kerja pendek, dan itu ada salah satu anggota forum pekerja muda gitu ya, dia kerja di startup pendidikan. Boleh sebutin nggak sih? Boleh lah ya, udah jelek kali namanya, Ruang Guru gitu ya. Nah, itu kerjanya itu 3 bulan gitu ya, kontraknya tuh 3 bulan. Nanti dia nggak tahu nih 3 bulan ke depan gue masih tetap kerja nggak ya, gue masih tetap punya penghasilan nggak ya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang bikin kita sebagai prekarya tuh nggak punya kepastian penghasilan sama kepastian kerja gitu. Nah, kenapa sistem ini ada gitu ya, gitu, karena memang ini sebagai cara pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan itu tuh untuk merespon situasi pasar gitu ya, dengan cara apa? Dengan cara memodifikasi tenaga kerjanya gitu. Memodifikasi tenaga kerja itu lewat apa? Lewat pemangkasan biaya-biaya yang akan dia bayarkan gitu, kayak pesangon, tunjangan, cuti haid, cuti hamil gitu. Karena kan banyak juga kan buruh-buruh perempuan yang hamil itu harus sembunyi-sembunyi, kalau enggak dia akan di PHK gitu. Karena dia hamil kayak gitu. Dan itu sih, dan sebenarnya juga agak rancu ya untuk judulnya gitu, hustle culture bikin pasar kerja fleksibel. Sebenarnya logikanya kebalik sih, karena pasar kerja fleksibel dulu gitu baru ada budaya hustle culture. Sebenarnya nggak harus fleksibel, nggak saat fleksibel itu ada sih. Dulu pas masih long life employment itu juga hustle culture itu ada gitu ya, karena kenapa gitu ya, kapitalisme itu
membuat kita harus kerja gitu dari kepala ke kaki, kaki ke kepala gitu ya, untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari gitu, biar ada pemasukan harian yang apa ya, secara akumulatif itu dibayar sedikit demi sedikit gitu ya. Contohnya gini, kita gaji itu kan apa namanya, itu dibuat untuk hanya mencukupi kita bisa bertahan dalam sebulan gitu ya. Nah, agar apa gitu, logika perusahaan kan biar kita terus bekerja gitu ya, gila-gilaan gitu, untuk bulan depannya lagi kita bisa survive kayak gitu. Nah, kondisi ini yang memaksa pekerja gitu ya, khususnya pekerja muda, itu tuh menukar kesehatan jangka panjangnya mereka dengan penghasilan yang sebenarnya nggak seberapa kayak gitu. Itu tuh lebih mahal penyakitnya akibat kerja gitu, untuk subsisten dia selama sebulan kayak gitu. Nah, di samping lain harga properti itu semakin mahal gitu ya teman-teman, karena banyak juga tuh yang di Twitter kan bias kelas parah gitu, bilang kayak umur 23 tuh udah gaji 2 digit kayak gitu kan. Padahal mah dengan sistem yang kayak gini mana bisa sih gitu, gaji 2 digit gitu ya, kayak too good to be true banget gitu, kayak udah nggak mungkin. Harga properti semakin mahal, alokasi anggaran dari negara itu semakin didikitin gitu, sehingga nggak ada subsidi untuk orang-orang kayak kita gitu yang miskin gitu. Nah, kayak gitu sih. Dan apa namanya, terkait magang juga tadi yang apa tuh yang pakai bahasa Inggris itulah, yang pokoknya untuk jadi engineering yang baik itu harus kerja lebih 8 jam gitu ya. Nah, karena juga ini nih ada kecocokan institusi pendidikan kita dengan apa namanya, dengan hilirnya industri gitu. Karena apa namanya, gini ya, teman-teman mahasiswa itu kan potentially jadi tenaga kerja gitu. Nah, ada kecocokan tuh antara institusi pendidikan dengan cara kerjanya industri gitu. Apa namanya, salah satunya itu lewat magang ya gitu ya, magangan gitu, Kampus Merdeka, teman-teman tahu gitu kan. Nah, itu tuh dibuat gitu ya, Kampus Merdeka tuh sebagai merespon kebutuhan industri akan tenaga kerja yang murah kayak gitu. Nah, tenaga kerja yang murah tapi lo mau gila-gilaan kerja lebih 8 jam kayak gitu. Nah, sehingga esensinya pendidikan udah nggak lagi membebaskan kita gitu ya, secara pengetahuan kayak gitu. Karena apa namanya, karena lulusan SMK terus lulusan apa S1 gitu, itu tuh udah apa namanya, udah dipersiapkan nih untuk jadi tenaga kerja yang upahnya murah gitu. Kayak gitu. Dan apa namanya, kesiannya juga teman-teman magang itu tuh diharuskan gitu ya dari kampusnya sendiri gitu. Nah, di sisi lain masih ada kekosongan hukum ketenagakerjaan gitu, karena sifatnya masih sangat manufaktur ya teman-teman, sehingga nggak bisa nih merespon kondisi buruk dari teman-teman magang atau teman-teman freelancer gitu ya, teman-teman pekerja lepas lain atau part time yang lain itu yang tadi sempat aku sebutkan, itu tuh nggak bisa merespon gitu undang-undang ketenagakerjaan ini, karena apa namanya, karena masih yang bersifat manufaktur gitu loh. Maksudnya dia melihat bahwa kita hanya homogen gitu pekerja, yaitu pekerja tetap udah gitu. Nah, sedangkan kan tadi gitu sistem ekonomi yang semakin berkembang, sehingga ekosistem ketenagakerjaan ini itu juga semakin kompleks kayak gitu. Oke. Itu dulu sih Ki. Iya, banyak banget ya yang bisa kita bahas lebih lanjut lagi. Mungkin kita akan deeper nanti gitu. Aku mau lanjut lagi ke Wiwin gitu. Tadi kan dibilang ya, sebenarnya proyek yang dikerjain itu waktunya 14 bulan, tapi kemudian harus dikerjakan dalam waktu 1 bulan. Bukan 1 bulan, 10 bulan gitu. Bisa diceritain nggak sih biasanya day to day activities-nya sampai jam berapa? Kamu mulai kerja jam berapa, kemudian selesainya itu jam berapa tuh, Win?
Sebenarnya tergantung ya, kayak tergantung hari-harinya gitu. Jadi kita lihat dulu kalau misalnya pekerjanya tuh kayak gimana. Misalkan nih aku kan pekerjanya sama masyarakat nih, pekerjanya kebanyakan dari warga desa juga. Jadi mereka itu biasanya liburnya tuh hari Jumat. Nah, jadi ada 6 hari kerja lah kalau misalnya bisa dibilang. Cuman itu sangat tergantung banget. Aku datang mau hari apa aja, terserah banget, bisa les dari 6 hari itu sendiri. Cuman waktu ini sih, waktu kayak ada pertemuan besarnya ya, yang kayak dari pihak yang tinggi gitu, pihak proyekan yang tingginya sampai kita pekerja yang di bawah ini, itu mereka tuh mengharuskan kita untuk datang ke lokasi proyek itu tiap hari dan akan dipantau. Itu. Jadi paling enggak tuh 6 hari seminggu. Nah, terus untuk waktu kerjanya sendiri itu tergantung banget. Kebanyakan kalau misalnya rata-ratanya sih kita di lapangan aja, kita yang ngawasin kegiatan konstruksi, habis itu kita juga bantu dari segi apa ya, kayak kita kan juga pemberdayaan masyarakat tuh, jadi ada bentuk edukasinya juga terhadap masyarakat. Itu kalau di total-total kita bisa berangkat kayak siang jam 10 itu baliknya tuh bisa kayak jam 7 malam gitu. Terus juga habis jam 7 malam tuh kayak mandi-mandi, istirahat bentar apa, ntar kayak sekitar jam 9-an itu masih bisa kerja lagi sampai jam 2 atau jam 1 malam. Atau bahkan kalau misalkan kita lagi deadline-nya, dan deadline itu banyak guys, kayak kita tuh kayak bahkan kerja itu ada kita kan ada anggaran dananya tuh, misalkan anggaran dana untuk konstruksinya 500 juta dan itu bisa diambil dengan 3 termin misalkan. Nah, untuk menyelesaikan termin pertama itu kita ada requirement yang harus kita selesaikan. Misalkan konstruksi sudah memasuki kayak 40%, terus juga sudah terbentuk swadaya masyarakatnya, prokernya yang gimana-gimana itu harus sudah berjalan misalkan. Terus juga secara administratif itu juga harus ada apa sih, ada goals-nya. Misalkan goals-nya kayak kita harus nyelesain semacam kayak ada 10 berkas misalkan. Nah, jadi dalam prosesnya menuju ke sana itu tuh tergantung banget. Ada hari kalau misalnya rata-ratanya aku bilang kan tadi kan kayak kerjanya tuh 7 sampai 10 jam gitu sehari kalau misalkan digabung dengan kerja malamnya juga. Nah, kalau misalnya deket-deket deadline itu biasanya kita ada loh yang sampai kayak kita 3 hari itu nggak balik dari base camp. Kayak kita kerja tuh dari pagi sampai yang bener-beneran ketemu pagi lagi. Terus itu juga kita juga break-nya bener-bener cuman buat makan dan kayak nongkrong pun nggak ada kayak gitu. Nah, jadi itu sih, dan karena ada sistem termin itu tadi, otomatis deadline-nya jadi ada banyak. Karena deadline jadi ada banyak, terulang terus tuh yang kayak di base camp ada 6 hari, ada pernah juga kita sampai kayak gitu. Ada juga yang di base camp yang sampai kayak 3 hari, terus ditotalin udah 2 minggu. Nah, kayak gitu loh arahnya di sini. Terus tadi ngomongin soal kontraknya, kan 14 bulan dipadatkan jadi 10 bulan. Itu apa ya, dari segi penghasilan kamu apakah dibayar 14 bulan atau dibayar hanya 10 bulan aja atau gimana tuh? Sebenarnya ralat ya, kayak tadi kayak gini loh, kalau untuk satu part dalam pembangunan, itu kita kemarin dikontrak selama 8 bulan. Nah, jadi aku tuh dapat yang program 1 dan program 2. Di mana program 2 ini tuh kayak dikasihnya ya dapat pride gitu loh, kayak ini karena kamu tuh dinilai lebih unggul lah, lebih apalah dari yang engineer lain atau apa kayak gitu loh. Terus juga itu sebenarnya kalau misalnya dua program itu kalau di total itu bukan 14 bulan, sorry banget salah. Jadinya 8 kali 2 16 kan, jadinya 16 bulan dan itu harus ditekan sampai 10 bulan. Kalau untuk bayarannya sendiri, aku dapat bayaran tetap 10 bulan. Itu tadi. Oke. Tetap 10 bulan dari kontrak awalnya, padahal waktu kalian untuk mengerjakannya adalah 16 bulan tadi ya untuk 2 program yang berbeda itu. Wah, susah ya.
Terus oke, tadi sebenarnya Kak Jihan, aku masih mau ke Wiwin dulu. Tadi Kak Jihan juga sempat bilang ini kayak kontraknya itu, apa ya, kontraknya kan semakin singkat gitu. Jadi ada masa-masa pasti di mana, kontrakmu akan berakhir dan kemudian kamu nggak tahu nih, kerjanya akan gimana. Itu pernah ada di posisi itu juga nggak sih? Dan apa yang kemudian kamu lakukan atau teman-teman kamu lakukan gitu selama periode, apa ya, selama periode ini kontraknya sudah mau berakhir, apakah ada perpanjangan kontrak lagi atau gimana gitu? Ini pertanyaannya ke aku ya? Iya iya. Oh ya. Kalau untuk perpanjangan kontrak sih nggak ada, karena memang udah tertera dari awal itu nggak bakal ada perpanjangan atau bahkan pengangkatan kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk teman-teman, tadi kan pertanyaan ada 2 ya, teman-teman yang menyikapi kalau misalkan lagi nggak ada proyeknya nih, ngapain aja, itu macem-macem banget. Mereka ada yang kebanyakan karena waktu itu aku kerjanya di daerah, jadi teman-teman aku itu ada yang memang udah tergabung di misalkan kayak Dewan BPD, Badan Pengawas Desa. Nah, itu mereka nyambil-nyambilnya biasanya memang kerjaannya mereka tuh di pemerintahan desa itu sendiri. Terus ada juga yang kayak teman-teman aku yang dia memang handle proyek banyak dan dia ikut di bawah naungan CP atau PT atau semacamnya. Terus ada juga yang ketiga, kalau misalkan beliau ibu rumah tangga, ya jadi ibu rumah tangga aja. Terus ada juga macam-macam, ada yang sambil nyambil bikin makanan dan segala macam deh. Gitu. Oke, jadi kontraknya begitu selesai, apa sih namanya, begitu selesai 10 bulan tadi, ya udah tuh periode setelahnya ada yang balik jadi ibu rumah tangga, ada yang nyambinya di kantor desa, ada yang, apa sih namanya, jualan makanan sambil mungkin menunggu pembukaan baru lagi, seperti itu kah? Oke, sambil nunggu pembukaan baru lagi, ada juga yang mungkin ya udah diem aja dulu di rumah gitu kan sampai dapat pekerjaan lain atau sampai ini, wah lumayan juga ya. Kalau gajinya habis sebelum dapat, apa sih namanya, sebelum dapat pekerjaan baru itu jadi beban pikiran lain juga gitu. Oke, teman-teman yang ada di sini, kalau misalnya teman-teman ada juga yang ingin menyampaikan sesuatu juga, pengalaman, cerita terkait dengan apa sih namanya, proses kerja kalian atau magang kalian juga dipersilahkan banget. Nanti angkat aja tangannya atau via chat juga nggak masalah begitu ya. Aku mau balik ke Kak Jihan lagi. Gimana tuh tadi Kak? Maksudnya kayak ini ternyata sudah kejadian, udah banyak banget gitu ya yang jadinya kontrak per kontrak, freelance ke per apa ya, satu freelance ke freelance yang lain. Sebenarnya tuh ada aturan yang bisa saat ini atau saat ini sedang dikawal atau didorong gitu nggak sih untuk teman-teman gitu? Oke. Sebenarnya itu situasi real lapangan gitu ya, yang Wiwin tadi ceritakan gitu. Karena juga maksudnya aku pernah merasakan itu gitu, walaupun bukan sektor konstruksi gitu. Dan memang apa ya, kita tuh sering diromantisasi gitu ya, kerja fleksibel itu tuh kerja yang kita bosnya gitu. Kita punya posisi tawar yang apa namanya, yang besar gitu, bisa menentukan jam kerja kita jam segini, pokoknya besok lu nggak mau kerja bisa kayak gitu. Nah, padahal kan apa namanya, hal-hal yang diromantisir sebagai kebebasan dan independensi pekerja itu apa namanya, itu padahal realitanya adalah tekanan gitu ya bagi pekerja untuk bekerja di luar kontrak gitu. Kayak tadi si Wiwin juga mestinya cerita bahwa dia dikontrak 10 bulan, tapi karena kerjanya belum kelar, dia harus kerja 16 bulan gitu ya, Win? Oh gitu, bukan? Kontraknya itu sebenarnya 16 bulan kalau misalnya normalnya. Tapi kita diperpendek gitu. Jadinya harus selesai di 10 bulan konstruksinya. Tapi nyatanya konstruksinya kelar dari 10 bulan. Konstruksinya kelar, tapi sebenarnya yang bikin durasinya panjang di normalnya itu adalah pengerjaan administrasinya. Jadi sebenarnya yang kalau misalnya normalnya itu kalau kita kerja normal itu sampai segitu 16 bulan. Makanya tadi aku bilang kan sampai yang kayak begadang seminggu. Itu tuh ngejarnya di bagian administrasi. Oke, berarti bukan kontrak ya, tapi ada juga kasus yang memang dia dikontrak
misalkan 5 bulan gitu ya, tapi kerjaannya baru bisa kelar itu lebih dari 5 bulan gitu, yang dimana itu nggak termasuk nggak diupah gitu sama pemberi kerjanya. Nah, hal-hal yang kayak gitu ya, maksudnya bahwa ya teman-teman yang kerjanya freelancer, teman-teman kerjanya part-time, teman-teman kerjanya pekerja lepas yang lain gitu ya dengan status yang berbeda-beda itu tuh ternyata punya tekanan yang luar biasa gitu ya, bahwa posisi tawarnya tuh ternyata rendah dengan pemberi kerja gitu, karena yang udah-udah teman-teman freelancer karena dia ada gue butuh deh gitu untuk penghasilan bulan ini karena nggak ada pemasukan segala macam, akhirnya nggak bisa negosiasi sama pengusaha gitu, nggak bisa negosiasi sama pemberi kerja karena ada ketergantungan ekonomi gitu, si pekerja dengan pemberi kerjanya itu sendiri. Nah, sehingga pekerja itu harus bekerja melampaui jam normalnya gitu pada umumnya. Pokoknya siap-siap aja dihubungin kapan-kapan gitu ya, waktu-waktu yang semestinya bisa dipakai untuk beristirahat gitu. Sehingga ya romantisasi yang bilang teman-teman yang kerjanya fleksibel itu tuh bos diri sendiri gitu tuh enggak gitu, karena mereka justru nggak di realita lapangan itu mereka nggak punya kebebasan untuk mengambil cuti, terus nggak bisa beristirahat, kayak contohnya anggota FPM juga gitu ya, dia admin online shop gitulah ya. Nah, teman-teman tahu kan ya, maksudnya di tanggal yang cantik itu yang kayak 12 itu kan gila-gilaan kan ya promonya. Nah, dia jadi admin itu dia harus kerja sampai jam 12 malam. Itu itu harus siap-siap bisa dihubungin kapan aja gitu ketika pesanan lagi rame. Dan sedangkan nggak ada perjanjian kerja yang tertulis, nggak ada perjanjian kerja yang hitam di atas putih gitu. Sehingga kerentanan-kerentanan ini yang membuat teman-teman freelancer, teman-teman pekerja lepas itu tuh belum bisa dibilang berdaya kayak gitu, yang seperti diromantisasi sama orang-orang gitu. Dan kenapa pasar kerja fleksibel ini ada gitu, karena dengan global gitu ya, dengan global atau negara itu menghapus hubungan kerja yang permanen alias yang tetap, itu tuh hak-hak yang melekat pada pekerja tetap itu tuh juga sekaligus rontok gitu. Artinya ini berkaitan dengan uang gitu ya teman-teman. Sehingga ketika kita jadi tenaga kerja yang fleksibel, kita nggak dapat hak kita atas hak cuti hamil, hak cuti head, terus nggak dapat tunjangan, nggak dapat pesangon ketika kita diputus kontrak gitu, atau masa kontrak kita habis. Nah, itu jahatnya kayak gitu. Nah, dan PKF ini gitu ya, pasar kerja fleksibel ini tuh dipakai gitu ya sama perusahaan-perusahaan dalam memproses akumulasi untuk dia bisa mencapai ekspansi gitu ya, ekspansi perluasan modal gitu, sehingga dia bisa mencaplok daerah-daerah lain gitu, area-area lain yang contohnya penghisapan tenaga kerja itu lebih parah kayak gitu. Nah, dan ketika dulu gitu ya long live employment itu kan pekerja itu punya hak untuk untuk berserikat gitu, untuk berkumpul, terus juga dia punya tunjangan single parent, terus dia punya pesangon ketika dia di PHK. Nah, ketika pasar kerja fleksibel itu udah semuanya itu tuh rontok gitu seketika gitu, karena ya kerjanya sekarang udah bukan long live employment lagi, tapi kontrak yang pendek 5 bulan, 10 bulan gitu, 1 tahun, terus juga outsourcing gitu, terus juga part time gitu. Dan dimana ya mana mau sih maksudnya perusahaan menaikkan teman-teman part time gitu ya, karena aku juga pernah merasakan gitu 3 tahun aku nggak naik gitu, karena ya perusahaan itu
mendapat keuntungan yang lebih besar itu ketika aku part time kayak gitu. Karena dia apa ya? Karena dia bisa membayar sekecil itu. Di sisi lain dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibanding dia membayar si kerjanya itu. Gitu sih Ki, apalagi ya? Oke. Coba tanyakan lagi. Iya, banyak banget ya kalau misalnya mau deep dive lagi. Nah, aku mau ke Wiwin lagi tadi. Nah, tapi pekerjaan-pekerjaan freelance, konstruksi ini, aku dengar itu tuh justru apa ya, justru disukai oleh mahasiswa-mahasiswa yang fresh graduate kayak gitu ya nggak sih? Itu kenapa tuh despite everything yang jam kerjanya panjang, kemudian yang harus dipadatkan dari ibaratnya 16 bulan tiba-tiba jadi 10 bulan, apa yang membuat ini tuh justru disukai oleh mahasiswa yang baru lulus, fresh graduate? Maksudnya nih kayak gimana? Fresh graduate-nya mahasiswa teknik Fresh ya? graduate, bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa udah lulus kan? Iya. Oh, jadi inti pertanyaannya tuh kenapa bidang teknik itu diminati oleh siswa-siswa yang baru lulus gitu ya? Iya, benar. Kalau aku dulu sih ya, kayak zaman-zaman dulu tuh selalu ditanamkan kayak gini. Kita kan mau pindah ibu kota nih ke Kalimantan, jadi Kalimantan tuh bakal ada nanti in the near future itu akan ada pembangunan besar-besaran. Jadi di bidang teknik itu sangat diperlukan. Nah, gitu-gitu kan. Terus juga salah satunya bidang teknik itu adalah bidang yang uangnya tuh paling banyak. Karena lapangan pekerjaannya itu pekerjaannya memang satu berat, terus juga karena sambil nyambil proyek juga kan jadinya bisa sambil nyambil itu bisa dapat luaran yang lebih banyak juga. Nah, kayak gitu. Itu sih untuk Oke. Jadi maksudnya mereka tertarik untuk freelancing dibandingkan dengan misalnya kayak kerja di satu tempat yang tetap kayak gitu under katakanlah sebuah perusahaan jadi pekerja tetapnya itu karena menganggap luarannya itu somehow akan lebih gede gitu ya dan bisa kayak 2-3 tempat sekaligus gitu ya. Wah, burn out banget nggak sih kerja di 2-3 tempat di saat yang bersamaan? Karena apa Ki? Karena ketika maksudnya kenapa bisa kita kerja di berbagai banyak tempat gitu ya? Karena tadi itu undangan kontak-kontak yang pendek itu gitu. Tadi juga maksudnya si Wiwin udah cerita gitu ya, maksudnya ketika dia udah habis 5 bulan, nah ke kontrak yang lain lagi. Nah, itu kan maksudnya nggak ada diombak-ambing gitu ya kepastian kerjanya, sehingga kalau di buru-buru garment itu tuh dia buruh kontrak nih, buruh kontrak di PT ini, kontraknya habis nggak diperpanjang sama perusahaan, dia ke perusahaan yang lain gitu. Nah, ini juga berimbas sama ketika dia mau mencairkan BPJS ketenaga kerjaannya nih buruh-buruh yang kontrak, kesulitan karena bingung kan mau secara akumulasi itu gimana gitu, ini pakai perusahaan yang satu atau yang kedua gitu. Itu sih. Oke. Kita bicara berarti dampaknya tadi. Satu dampak dari yang ibaratnya berpindah-pindah tempat kerja secara cepat begitu ya dalam waktu singkat yang 5 bulan pindah tempat kerja, 5 bulan pindah tempat kerja itu satu adalah tadi klaim BPJS-nya agak sulit seperti itu. Kalau dari Wiwin sendiri ada memperhatikan nggak sih dampak yang mungkin terjadi pada teman-teman gara-gara atau mungkin bahkan pada dirimu sendiri gara-gara tadi itu yang kayak nih kontraknya hanya sekian, habis itu nganggur dulu atau nyambi dulu baru habis itu lanjut lagi, atau teman-teman yang dia punya mengerjakan 2, 3, 4 proyek sekaligus kayak gitu, ada dampak yang kamu lihat nggak sih terhadap mereka atau terhadap dirimu sendiri? Oke. Jadi dampaknya dua macam ya tadi di bagian kalau misalkan kerjanya proyekan atau dampak ke misalnya physically sama psikisnya orangnya ya. Jujur kalau misalnya teman-teman aku tuh banyak banget jadi tempat curhatnya teman-teman yang burn out. Jadi karena kemarin aku nge-reveal bahwa aku burn out, aku ke psikolog, itu tuh banyak banget anak-anak yang di dunia konstruksi juga yang ujung-ujungnya malah jadi ngaku
aku yang malah ujung-ujungnya tuh malah jadi itu apa sih namanya kayak ke psikolog juga. Nah, dan juga kebanyakan kita itu kayak nggak punya pilihan gitu loh sebagai anak-anak lulusan teknik sipil ini. Kita tuh kayak gini, kalau misalnya kita pengen dapat kerjaan yang gajinya besar, itu biasanya banyak yang ke proyek antar proyek. Nah, cuman tadi kan datang dengan cost di mana akan ada selang waktu beberapa bulan di mana tidak ada pekerjaan kan, karena itu kan tadi kontrak. Nah, tapi juga kita itu kalau sebagai anak teknik yang baru lulus, apalagi yang D3 gitu, nggak terlalu banyak punya kesempatan untuk kerja yang prosperous gitu loh. Karena yang diterima di perusahaan yang bisa lama aja, contohnya misalkan dia diterima di suatu CV yang bahkan dia bisa sampai kerjanya nggak terhingga gitu, karena itu sistemnya pekerja tetap. Nah, mereka kalau misalnya bekerja tetap itu uang apa sih namanya kayak hasil dari gajinya itu rata-rata nggak nyampe UMR. Jadi misalkan UMR-nya Banjarmasin itu 2,9 misalkan kan. Itu ada yang digaji 1,8, 1,4 karena apa? Karena di CV di tempat mereka itu kerja itu misalkan lagi ada proyeknya lagi sedikit misalkan. Nah, itu mempengaruhi juga ke gajinya mereka. Bahkan aku merasa kalau dari cerita teman-teman setiap kami ngumpul, itu aku ngerasa banget kalau mereka tuh nggak sadar bahwa diri mereka dieksploitasi. Jadi dengan gaji yang kayak 1,4, 1,8, mereka tuh udah diajak yang perjalanan antar ini loh, kayak perjalanan antar luar kota gitu, yang bahkan ya namanya dunia konstruksi ya, kita kan ngebangunnya banyak tuh yang di tempat-tempat terpencil. Nah, itu mereka ke sana dengan gaji yang segitu, kadang itu banyak banget habisnya diakomodasi. Nah, itu sih dampaknya. Oke, berarti akomodasi pada saat perjalanan itu tidak ditanggung oleh perusahaan. Ditanggung, cuman nggak semua perusahaan nanggung. Oke, oke. Dan tadi jadi maksudnya kalau aku ngelihat tadi anak-anak yang bekerja di dunia konstruksi ini punya dua pilihan gitu ya. Mereka mau freelance dengan gaji yang lumayan, tapi resikonya adalah mungkin burnout dan harus kena tekanan mental dan ke psikolog dan itu uang sendiri kayak gitu kan. Atau mereka kerja di satu perusahaan yang tetap tapi sayangnya gajinya itu masih di bawah UMR banget kayak gitu. Pilihannya difficult ya, sulit ya. Antara mau kerja tetap dengan gaji yang sedikit atau mau kerja yang perproyekan tapi nanti ada masanya menganggur. Kemudian kalau harus ambil 2-3 proyek sekaligus itu bisa sakit sendiri secara fisik atau secara mental begitu. Kalau dari Kak Jihan, mungkin ada dampak yang terrealisasi nggak sih atau yang pernah terasakan gitu? Pernah didengar dari situasi kerja yang seperti ini? Sebenarnya kalau dampak dari pasar kerja fleksibel ini itu ya tadi salah satunya dalam aspek kesehatan gitu, karena nggak ada jaminan sosial, asuransi kesehatan gitu ya untuk teman-teman pekerja freelancer ini gitu, teman-teman yang maksudnya teman-teman kontrak gitu, karena dia dia nggak mendapatkan jaminan kesehatan berupa BPJS, asuransi kesehatan lainnya gitu dari pemberi kerja. Nah, sehingga kondisi ini tuh berpengaruh besar gitu ya terhadap kerentanan para pekerja gitu, khususnya dari kondisi kesehatan, karena karena dia nggak mendapatkan jaminan kesehatan gitu, dan konsekuensinya mereka sebisa mungkin harus menjaga kesehatan mereka sendiri agar tidak sakit, yang dimana penyakit itu seringkali itu akibat dari pekerjaan gitu kan. Dan ketika mereka sakit itu membuat mereka mesti mengeluarkan lebih banyak uang, dan itu berarti waktu bekerja mereka bakal berkurang, dan untuk teman-teman yang no work no pay itu akan implikasinya juga akan mengurangi pendapat mereka, karena di hari itu mereka harus berobat gitu, yang dimana itu penyakit dari kerja itu sendiri gitu. Dan
Dan sebenarnya ya pemerintah sendiri kan udah melihat ya resiko dari LMF ini gitu. LMF itu labor market flexibility gitu, pasar kerja fleksibel ini. Dan apa ya, bukannya dia menyelesaikan masalah utamanya yang itu adalah banyaknya PHK, terus nggak adanya jaminan sosial untuk teman-teman freelance, itu justru dia membuat suatu program yang namanya flexicurity gitu. Itu apa ya, gabungan kata dari fleksibilitas dan security gitu. Nah, program-program flexicurity ini tuh apa gitu? Contohnya tadi ya, mestinya kayak BPJS, terus apalagi BSU kan, bantuan subsidi upah, nah dan sebagainya lagi. Itu tuh salah dua dari program-program flexicurity yang diadakan sama negara gitu. Nah, sialnya kalau flexicurity di negara-negara Nordik gitu ya, negara-negara Eropa gitu, itu diambil dari pajak gitu, pemungutan pajak rakyat gitu. Tapi kalau di Indonesia jahatnya itu dipungut dari hasil keringat buruh sendiri gitu. Dipungut dari diiurkan dari hasil kerja si pekerja itu sendiri gitu. Nah, apa namanya yang teman-teman tahu kan, JHT ya kan, terus JKP, terus apalagi sih program-program BPJS itu tuh enggak, itu bukan berasal dari kedermawanan negara gitu, tapi itu berasal dari uangnya buruh gitu. Nah, apa namanya, flexicurity ini itu tuh ada karena biar kita nggak cepat mati gitu ya teman-teman, yang kayak tadi yang situasi kerjanya udah buruk, kondisi kerjanya udah buruk. Nah, pemerintah negara gitu ya dalam hal ini gimana nih biar caranya kita bisa tetap mempertahankan reproduksi tenaga kerja, biar dia terus bisa memproduksi komoditas gitu, yang dimana perusahaan-perusahaan itu dapat keuntungan yang lebih besar lagi. Nah, lewatlah ini program-program flexicurity yang dimana sebagai jaminan sosial gitu ya, tanda kutip. Padahal mah itu hasil dari kerja buruh-buruh itu sendiri, kayak gitu sih. Dampaknya tuh besar ternyata ya terhadap dari pasar kerja fleksibel ini. Itu sih. Iya, banyak banget yang udah kita bahas. Teman-teman ada yang mau ini nggak sih, mau menyampaikan pendapatnya sendiri gitu dari sesi ini? Apa yang udah didapat, apa yang kayak masih dibingungkan, ada yang mau apa ya, mau di-share atau dibagikan bersama, begitukah? Safa, Selvi, Ardi, Umi, Fatih? Nah, biasanya teman-teman mahasiswa nih magang kan. Itu Iya, boleh. Magang itu kerja juga loh, teman-teman. Untuk di situasi sekarang ya. Ada, Safa, silahkan. Wih, langsung panggil aja aku. Umi, silahkan. Halo, teman-teman. Oke, makasih banyak ya Kak Kiki, Oke, Kak akhirnya. Jihan, Kak Wiwin. Banyak banget informasi yang udah aku dapetin. Aku sebenarnya kan belum masuk ke dalam dunia kerja itu sendiri kan ya. Jadi kayak surprise banget tadi nih. Kayak wah, semengerikan itu Kak. Jadi tuh gimana ya Kak kalau misalnya apa namanya cara apa sih yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir hal-hal seperti kayak kontrak kerja yang pendek, kemudian di PHK ketika mengandung atau di PHK dengan alasan kontrak kerja sudah habis, jam kerja yang tidak sesuai, kemudian penghasilan juga nggak sesuai, itu kita nih ya sebenarnya harus gimana ya, atau harus pasrah gitu aja kah, atau sebenarnya ada sesuatu yang masih bisa kita lakukan? Oke, itu Kak. Oke, Umi, dari tadi itu ketika kamu apa ya, ketika kamu mendengarkan pemaparannya, perasaanmu tuh gimana sebagai orang yang cepat atau lambat pasti akan masuk ke dalam dunia kerja juga gitu? Perasaannya ngeri-ngeri sedep. Oke, kenapa tuh ngeri-ngeri sedap? Apa yang membuat kamu merasa seperti itu?
Itu tadi yang kayak diceritain Kak Wiwin itu kan ya, yang kayak yang katanya, apa namanya, jangka waktu kerjanya normalnya itu sebenarnya 16 bulan, tapi di-push jadi 10 bulan aja kan ya Kak tadi tuh. Dan itu pun harus gila-gilaan banget gitu kerjanya, dan itu menurut aku kayak, wow, ya anu banget, kayaknya berat gitu dah. Oke, thank you Umi. Yang lain dulu aku masih menampung pertanyaannya. Fatih, Selvi, Ardi, kalian ingin berkomentar kah? Nggak harus bertanya ya, sharing juga boleh. Soalnya Ardi di dunia teknik juga, dia alat berat. Oh really? Oke. Iya, halo. Iya, silakan. Makasih ya buat waktunya Kak Martika, Jihan sama Kak Wiwin untuk waktunya. Mungkin sedikit sharing aja sih sebenarnya ketika untuk memasuki dunia kerja, karena udah sampai memaparkan sebagai halnya kayak misalkan kira-kira dalam kehidupan kerja, entah itu jangka panjang atau jangka pendek, apakah itu kita tuh harus tahu seenggaknya benefitnya apa sama tujuan kita untuk kerja itu seperti apa. Kalau dari aku sendiri sih, kalau misalkan ketika teman-teman mau loncat ke pekerjaan yang mereka yang diminati, mungkin harus tahu sih tujuannya apa. Contohnya saja kayak sebenarnya ketika kita ingin melakukan pekerjaan itu, kita itu ingin stabil secara finansial kah, atau ingin mengejar karir kita to be profesional kah, atau hanya untuk mendapatkan target kita ketika kita kerja di karir yang kita inginkan. Mungkin kalau misalkan teman-teman ya apalah. Jadi ibaratnya tuh ketika kita ingin bekerja tuh sebenarnya kita harus tahu dulu tujuan kita bekerja itu untuk apa. Atau ya yang saya sebutin tadi, apakah itu emang benar-benar mencari financial stable kah, atau to be professional. Jadi kalau misalkan buat fresh graduate, saranku sih cuma itu saja, tentuin tujuan yang ingin kamu lakukan untuk jangka panjang. Jadi kalau misalnya udah punya tujuan, baru kalian juga bisa tahu nih kira-kira apakah perlu kerja yang bisa part time kah, atau ingin kerja yang bisa mendapatkan kestabilan itu. Mungkin itu aja sih sharingnya. Soalnya kalau misalkan kita itu bekerja tapi nggak punya tujuan yang mendasar, jatuhnya takutnya nanti tengah jalan kita pasti bakal kehilangan arah, sama takutnya juga itu dimanipulasi sama eksploitasi, pasti bakal ada di dunia pekerjaan. Karena di dunia pekerjaan itu seenggaknya kita harus tahu seluk-beluknya, sama kalau bisa jangan sampai buta-buta amat. Itu sih. Oke, thank you Ardi. Tadi mungkin ini untuk menjawab pertanyaan Umi tadi ya, kita harus gimana dengan situasi pasar kerja seperti yang udah dideskripsikan tadi dari Kak Jihan dan Wiwin, mungkin mau share. Tadi dari Kak Ardi juga udah di-share ya, harus tahu nih kerjanya gimana, tujuan kerjanya seperti apa begitu. Untuk menanggapi pertanyaan Umi tadi ya, Iya. Kalau menurut aku sih, jujur ini adalah suatu sistem gitu loh. Jadi jalan keluarnya itu tergantung banget, karena kita mau nggak mau kita akan selalu keluar dan masuk dalam sistem dong. Dan yang seharusnya dirubah itu harus sistemnya. Kita pokoknya nggak boleh, apa sih namanya, kita nggak boleh pasrah dengan sistem yang ada. Seharusnya ada revolusi, seharusnya ada perubahan. Nah, itu sih kalau dari aku, karena aku sendiri, aku nggak berdaya, aku nggak tahu, aku nggak punya pilihan apa-apa. Mungkin dari Ardi, ya mungkin ada jalan yang seperti itu ya, tapi kalau di situasiku, aku benar-benar terjebak sistem, gitu sih. Oke, thank you Wiwin. Dari Kak Jihan? Oke. Apa tadi pertanyaannya? Sorry. Kita harus gimana menghadapi situasi pasar kerja yang hari ini seperti yang sudah dijelaskan Kak Jihan dan Wiwin tadi gitu.
Ya, sayangnya kita nggak bisa berbuat apa-apa karena ini menyangkut kebijakan negara gitu ya. Dan ini ada kepentingan-kepentingan negara yang apa namanya, yang memilih untuk apa namanya, memihak pada pemodal gitu ya. Nah, sebenarnya solusinya apa itu memperkuat kekuatan freelancer untuk berserikat sih. Iya, karena dengan satu-satunya serikat gitu ya, dengan kita berkolektif, kita berorganisasi, kita berkumpul gitu sesama pekerja, itu tuh ya nggak serta-merta sih posisi tawar kita jadi lebih tinggi gitu ya. Tapi seenggaknya ada progres bahwa kita tahu hak-hak kita gitu. Misalnya ketika kita menghadapi masalah gitu, ada pelanggaran-pelanggaran hak gitu, maka kan biasanya pekerja lepas itu cenderung pasif gitu ya, dan dia menerima aja tuh kondisi kerja yang seperti itu gitu. Nah, apa namanya, karena kenapa? Karena ya corak kerjanya tuh yang terindividualisasi gitu, teman-teman pekerja lepas, sehingga apa namanya, dikit banget teman-teman pekerja lepas tuh yang punya sense kuat untuk berkolektif. Nah, padahal dengan kita berkolektif gitu ya, memperkuat kekuatan serikat, itu tuh kita apa ya, punya daya untuk bernegosiasi dengan pemberi kerja kita kayak gitu. Nah, apa namanya? Karena adanya pasar kerja fleksibel ini itu juga berkaitan dengan pemberangusan serikat ya teman-teman ya. Karena dulu pas belum ada pasar kerja yang fleksibel ini, ketika long live employment itu tuh serikat pekerja itu punya posisi yang sangat kuat gitu, karena untuk mem-PHK pegawainya itu tuh perusahaan harus organisasi harus konfirmasi dulu, bukan konfirmasi ya, harus berunding sama serikat pekerja gitu. Nah, karena emang saking kekuatan kolektif, kekuatan berkumpul itu tuh sesuatu yang sangat amat sebagai pegangan kita sebagai pekerja kayak gitu. Sehingga mulailah kita berkumpul ya teman-teman ya sesama pekerja untuk menguatkan dan bersolidaritas. Oke, call to action malam ini mulailah kita berkumpul. Mungkin masih jauh begitu ya jalan kita untuk katakanlah membangun serikat pekerja freelance, tapi kita akan mulai ya dengan diskusi-diskusi kecil seperti ini. Harapannya akan lebih banyak lagi orang yang terlibat, akan ada lebih banyak lagi orang yang sadar hak-haknya sebagai pekerja, dan mungkin dari kesadaran akan hak-hak mereka sebagai pekerja itu tumbuh keinginan untuk memperbaiki kehidupan mereka, untuk kembali memperjuangkan hak-hak mereka, hak-hak individu kita juga, begitu, bukan hanya orang lain aja. Dan dari situ bisa sama-sama punya tujuan untuk nantinya somehow berkolektif. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Terima kasih banyak Wiwin, Kak Jihan udah mau membagikan ilmunya. Aku izin untuk nantinya membagikan record ini ke YouTube channelnya Narasi Perempuan ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Bye.